Oke, jadi kalau berbicara mengenai nabi, jangan perspektif Kristen, karena tak ada satupun nabi yang diutus kepada Kristen. Itu catat dulu. Ya, kalau berbicara nabi di Islam, kata nabi ini adalah orang yang menerima wahyu. Tapi ini kan kita tidak membicara tentang Al-Quran, kita berbicara tentang kitabnya orang Yahudi. Maka harus berbicara perspektif Yahudi. Bilangan 12 nomor 6, firman Tuhan, dengarkan firmanku ini, jika ada seorang nabi, maka aku Tuhan menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan, aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Maka nabi yang dirinya kepada nabi tersebut, sehingga yang dikatakan oleh nabi tersebut adalah ucapan Tuhan yang terlontar dari mulutnya. Sebagaimana Nabi Musa kemudian menerima kitab Torah dengan rentetan penjelasan hukum-hukum Tuhan di dalam, memiliki sebuah kitab di mana kitab ini adalah himpunan dari semua firman Tuhan yang ditaruh di mulut nabi tersebut. Jangan dipaksakan, harus sama seperti Musa. Nabi ini harus sama seperti Nabi Musa. Sekali lagi, maka kalau ada nabi yang tidak sama seperti Musa, Tuhan juga mengatakan, tetapi seorang nabi akan untuk dikatakan olehnya atau yang berkata demi nama Tuhan lain, nabi itu harus dibunuh. Yohanes 3 atau Lukas 24 nomor 44 sampai 46, Yesus berkata, ada tulis tentang aku di dalam Taurat bahwa Mesias, tapi itu tidak ada di Taurat. Artinya Yesuslah kena terhadap dalil Ulangan 18:20 ini. Silakan. Baik, terima kasih Pak Suma. Pak Esra, ada dua argumen Pak Suma. Yang pertama ya, kalau menurut Pak Suma, kalau misalnya menurut Pak Esra tidak harus sama, keharusan dari mana tidak harus sama? Kan Pak Esra juga menanyakan keharusan mana harus sama. Jadi menurut Pak Suma juga keharusan dari mana tidak harus sama. Jadi Pak Esra tolong elaborasi ini dan jangan bicara hal yang lainnya. Yang kedua, menurut Pak Suma ini Beta kurang paham maksudnya, tapi mungkin Pak Esra bisa silakan sampaikan tangkap. Menurutnya Pak Suma ini dari perspektif Yahudi, jangan dari perspektif Kristen maupun Islam. Beta kurang tangkap maksud seperti apa, tetapi Pak Esra silakan tanggapi ini dengan perspektifnya Pak Esra. Silakan. 5 menit dimulai dari sekarang. Ini terkait dengan perspektif Islam Kristen itu maksudnya kan begini, bahwa kalau tentu saja, kalau menurut, seperti kan tadi dibilang itu, Nabi itu bukan Tuhan. Memang kita tidak membicarakan Tuhan di situ, kita membicarakan Nabi. Tapi kan ya tentu saja dengan mengatakan bahwa Nabi itu bukan Tuhan, nanti untuk menganulir Yesus. Makanya di situ saya katakan bahwa ada perbedaan konsep. Bahwa di dalam Islam itu ya Nabi, bukan Tuhan. Tapi karena Kristen percaya inkarnasi, maka di satu sisi dia bisa disebut nabi, di sisi lain dia bisa disebut Tuhan. Jadi apa yang saya katakan itu untuk mematahkan bahwa nabi itu karena dia salah satu kemiripannya dengan Musa, dia bukan Tuhan. Jadi akhirnya itu menganulir kesimpulan Kristen. Tidak, karena saya juga tidak mau peduli. Kita lihat saja di situ itu nabi, dan memang Yesus juga disebut nabi selain dia disebut Tuhan. Karena itu tetap relevan membahas kenabian di situ. Nah, lalu yang berikut itu adalah tadi kan dikatakan, lagi-lagi saya kira Suma ini tidak menjawab apa pertanyaan. Saya sudah berikan tadi bahwa di dalam analogi itu tidak bisa segala hal itu disamakan. Ya. Nah, makanya seperti tadi tuh ya, dibilang kalau segala hal itu diambil kesamaan Musa seperti Musa. Nah, itu seperti memang teksnya. Saya juga tahu teksnya mengatakan seperti Musa, tapi dalam aspek apa? Dan apa dasar mengambil aspek itu? Kalau mau menyamakan seluruh hal itu, ya tadi secara implisit kan Suma mau mengatakan itu Muhammad. Tapi kalau memang semua hal ya, Musa pernah bela laut, kapan Muhammad pernah bela laut? Musa terima 2 loh batu, kapan Muhammad terima 2 loh batu? Musa bikin korban Paskah, kapan Muhammad bikin korban Paskah? Musa bikin 10 tulah, kapan Muhammad bikin mujizat 10 tulah? Maka kalau kita mau bikin daftar begitu, maka kita bisa bikin daftar sebanyak-banyaknya kemiripan katakanlah Muhammad dengan Musa, tapi ada lebih, bisa kita daftarkan lebih banyak perbedaan. Hal yang sama bisa berlaku bagi Yesus. Itu berarti bahwa secara analogi, konteks di dalam teks itu yang harus menunjukkan kepada kita persamaan macam apa yang diambil. Maka
Makanya tadi saya tanya, coba tunjukkan dari teks itu bahwa persamaan itu mencakup seluruh persamaan seperti yang Suma bilang tadi, seperti masalah membunuh lah, masalah mengalahkan musuh lah, pengikut yang berkhianat dilahirkan dari ayah dan ibu. Nah kalau seperti itu kan akhirnya menjadi meluas terhadap segala macam kesamaan. Maka kalau saya ditanya misalnya, lah kenapa tidak semua? Ya saya bisa jawab. Saya bisa jawab itu, tapi sekarang kan giliran saya yang bertanya, mengapa harus semua? Itu dijawab dulu. Kalau itu tuntas, baru saya akan memberi jawab, mengapa tidak semua kesamaan? Tapi itu kan belum dijawab juga dari tadi. Pak Esra, maaf beta potong. Pak Esra, mohon beta pikir gini, dijawab saja, kenapa tidak harus sama? Tidak harus sama semuanya. Tolong dilanjutkan saja, itu pertanyaannya Pak Suma. Tolong dijawab. Oke, tidak harus sama ini. Pertama, karena memang secara ilmu analogia, pada waktu penggunaan kata seperti di antara dua hal atau dua pihak, maka secara logis, orang tidak pernah berpikir bahwa itu adalah kesamaan dalam segala hal. Pada waktu, ya misalnya orang percaya, orang Kristen disebut sebagai domba, Yesus menyebut sebagai domba-dombaku. Kita tidak bisa mencari segala macam hal yang ada di dalam domba disamakan dengan orang Kristen. Kalau begitu itu domba binatang, orang Kristen bukan binatang. Kan tidak bisa. Jadi dasar pertama tidak boleh semua persamaan. Itu adalah dasar logika dalam ilmu analogia. Itu pertama. Kedua, konteks harus menunjukkan. Kalau pada waktu dikatakan bahwa seorang nabi seperti Musa, maka konteks itu yang harus menentukan sepertinya dalam hal apa. Tidak bisa tiba-tiba tahu-tahu lari ke pembunuhan lah, lari ke punya ayah ibu lah, lari ke segala macam hal, mengalahkan musuh-musuh lah, perintahkan rebut daerah lah. Tidak bisa. Lihat dari dalam teks konteksnya apa. Nah, sekarang saya akan menunjukkan ya konteksnya ya. Kalau kita lihat pembicaraan tentang nabi yang seperti Musa itu, ya kan langsung di ayat 20 sampai 22 itu kan dia langsung bicara kontras dengan halo? Lanjut. Ya, dengan nabi-nabi palsu di ayat 20 sampai 22. Nah, kalau kita melihat konteks itu, waktu habis. Pak Esra, waktunya habis. Nanti baru saya buktikan konteks ini di. Oke. Itu tadi juga mungkin berpotensi red herring. Beta mau tegur, cuma dia pikir waktu habis, jadi sudah. Mohon dicukupkan. Oke. Ini tanggapan terakhir dari. Terakhirnya Pak. Terakhirnya Pak Suma ya. Maaf. Ini terakhir dari Pak Esra ya. Mohon dibantu Pak host, ini sudah yang ke-7 atau ke-8 ya, Pak Esra? Ini sudah baru yang ke-6. Oke, 6. Oke lah. Kalau gitu, 3 kali. Oke, kalau gitu gini. Baru 3 kali. Oke. Untuk yang 2 kali terakhir, beta akan gini, agar teman-teman lebih nyaman. Beta akan memberikan waktu 5 menit, silakan Pak Suma bicara. Setelah itu beta langsung Pak Esra 5 menit bicara terakhir. Yang ke-7 dan ke-8. Oke, kita sepakat ya. Beta tidak potongin. Tapi nanti di babak kedua beta ketat lagi kembali. Oke, silakan Pak Suma. Mohon difokus pada poinnya terkait dengan analogi dan hal-hal yang Pak Esra sudah sampaikan. Silakan. Iya. Jadi saya hanya berfokus kepada dalil ya, bukan kepada asumsi. Yang pertama, saudara Esra Soru mengatakan bagi Kristen nabi itu bisa disebut Tuhan. Ini sudah menyalahi dalil. Karena nabi yang dimaksud di situ tidak sama seperti Tuhan, tapi nabi yang disebut di situ sama seperti nabi. Catat itu, Bung. Kemudian, ketika Anda mengatakan tidak sama dengan Kristen, kenapa? Karena Yesus itu memang Tuhan bagi kalian. Kolose 2 nomor 9, Filipi 2 6 sampai 8. Yesus itu Tuhan, bukan nabi itu. Yesus itu Tuhan bagi Kristen. Nabi hanya dianggap sebagai ya gelar saja. Lalu kemudian ketika saudara mengatakan bahwa tidak harus sama, ya memang harus Anda mempertahankan itu. Kenapa? Karena Yesus tidak sama seperti Musa. Memang harus Anda pertahankan itu, saudara Esra. Nah, sekarang kita lihat nabi yang sama seperti Musa. Nabi Musa alaihissalam dan juga Nabi Muhammad berjuang menundukkan kemudian segala kekuatan-kekuatan yang menghalangi di misi mereka. Dua-duanya sama dalam hal ini. Mau dengan mukjizat apapun, yaitu intinya mereka berdua menundukkan semua musuh-musuh yang ada di depan mereka. Sama. Yesus gimana? Tak bisa. Sebelum
Nabi Musa dilahirkan dan juga Nabi Muhammad SAW dilahirkan, kaumnya dua-duanya penyembah berhala. Yesus gimana? Gimana dengan kaumnya? Apakah nyembah berhala? Tidak. Yesus gugur lagi di situ. Kemudian Nabi Musa alaihissalam, juga Nabi Musa alaihissalam, Nabi Muhammad SAW mengalahkan musuh-musuhnya. Mereka menjadi pemenang. Mereka ikut berperang di tengah-tengah prajuritnya, di tengah-tengah umatnya. Yesus tak ada di situ, Bung. Yesus tak bisa. Jadi wajar ketika Anda membantah firman Tuhan. Firman Tuhan yang mengatakan, "Kau maukah sama seperti engkau Nabi Musa?" Tapi saudara Esra mengatakan tidak sama. Harus berbeda. Pikirkan itu. Anda harus berjuang, harus tidak sama. Kenapa? Karena memang Nabi Musa dan Yesus itu tidak sama. Kemudian Nabi Musa alaihissalam dan juga kemudian baginda Rasul Muhammad SAW, Nabi Musa menyelamatkan umatnya dari kekejaman Fir'aun dan bangsa Mesir, serta melakukan kemudian hijrah dari Mesir ke negeri lain, yaitu Madian, atau menghindari serangan-serangan Fir'aun. Nah, Nabi Muhammad SAW juga membebaskan kaumnya dari penganiayaan kaum Quraisy. Umatnya dibebaskan dari penganiayaan kaum Quraisy, melakukan hijrah dari Mekah ke Madinah. Yesus ada, Yesus melakukan itu. Jadi dari aspek mana dia mau sama? Nggak akan pernah bisa. Makanya saudara saya, saudara Esra bertahan, harus tidak sama, menyalahi firman Tuhan. Lalu kemudian Nabi Musa alaihissalam dan pengikutnya diutus oleh Nabi Musa untuk kemudian mengirimkan kekuatan merebut Palestina dan Syria. Baginda Rasulullah Muhammad SAW, alhamdulillah, juga memerintahkan kemudian pengikutnya untuk membebaskan tanah Palestina dan juga apa yang menjadi tanah Syria. Itu diajarkan kemudian. Yesus tak bisa dia. Yesus nggak bisa ngapa-ngapain, gugur dia di situ. Makanya sekali lagi saya katakan, seorang pendeta Esra Soru harus membantah firman Tuhan yang mengatakan sama seperti Musa. Maka Nabi itu tidak boleh sama seperti Musa, tidak sama persis dengan Nabi Musa maksudnya. Lalu kemudian Nabi Musa dan Nabi Muhammad sama-sama menerima hukum baru. Yesus tak menerima hukum apa-apa, dia hanya melanjutkan hukum yang datang dari Nabi Musa. Jadi gugur lagi Yesus di sana. Kemudian Nabi Musa alaihissalam dan juga Nabi Muhammad SAW diterima sebagai pemimpin oleh umatnya secara turun-temurun. Nabi Musa sampai hari ini masih jadi pemimpin. Nabi Muhammad SAW sampai hari ini masih pemimpin. Yesus pemimpin di mana dia? Jadi banyak hal kesamaan yang mana syarat untuk duduk menjadi sama seperti Musa. Ya wajib sama seperti Musa dari hal-hal seperti ini. Ini adalah hal yang fundamental. Sementara berbicara mengenai Yesus, di mana disimpan Yesus itu agar sama seperti Musa? Dari aspek mana? Jasad tidak, kedatangan tidak, kepergian tidak, umat yang ada di sekelilingnya tidak, kitab suci tidak. Lalu apa yang sama? Gak ada yang sama. Makanya Pak Pendeta mungkin bukan malu ya, tapi memang kayaknya tidak ada yang sama seperti Nabi Musa itu. Ya, saya kira begitu ya, saudara Pendeta Esra Soru, karena saudara membahas tentang Ulangan 18, tapi saya sedikit pun tidak bisa melihat ada kesamaan antara Yesus. Terakhir, Nabi Musa menerima tanda kenabian di Gunung Herop, ya, di Tursina. Nabi Muhammad menerima juga di dalam Gua Hira, sama seperti Nabi Musa. Demikian. Oke, baik. Terima kasih Pak Suma. Ini sesi di babak ini yang terakhir Pak Esra, silakan Pak Esra, ini yang terakhir sebelum kita masuk babak kedua. Silakan. Oke, soal masalah Nabi dan Tuhan tadi, tujuan saya menggunakan omongan itu bukan apa-apa, karena sebenarnya kalau bicara Nabi kan juga orang Kristen percaya Yesus juga Nabi masalahnya. Matius 21, 10, 11, ya. Orang-orang menyahut dia, inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Di Lukas 7 ayat 16. Semua orang ketakutan dan memuliakan Allah dan berkata, seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita. Yesus sendiri bilang, ya, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Dan konteksnya karena penolakan kepada dia. Jadi sebenarnya kecuali orang Kristen bilang Yesus adalah Tuhan dan bukan Nabi, itu jadi soal. Tapi persoalannya adalah bahwa ada ayat-ayat dan kekristenan percaya bahwa Yesus juga Nabi. Maka kalau bicara tentang Nabi dalam Ulangan pasal 18 tetap relevan dengan Yesus karena dia Nabi. Nah, berikut adalah
Tadi Suma mengatakan bahwa saya berusaha menolak kesamaan. Saudara semua dengar, apakah saya memang menolak kesamaan? No. Saya menerima kesamaan. Yang saya persoalkan adalah kesamaan dalam hal apa. Tadi saya bicara soal ilmu analogia, tapi kan dia tidak ngomong apa-apa tentang hal itu. Ya, apakah A seperti B itu berarti dalam segala hal? Itu berarti poin saya, bukan saya menolak kesamaan, tapi saya menolak kesamaan dalam segala aspek. Itu berarti saya menerima kesamaan, tapi kesamaan pada aspek-aspek tertentu. Dan aspek-aspek tertentu itulah yang harus dibuktikan dari dalam teks. Nah, pada saat Suma mengangkat segala macam kesamaan lagi apa segala macam tuh, itu ya kembali lagi diangkat sesuatu yang tadi saya katakan. Dasarnya apa mengangkat seluruh kesamaan itu? Ya. Nah, justru seperti saya bilang, kalau mau mengangkat segala kesamaan, maka kita bertanya, Musa membelah laut, Muhammad pernah belah laut atau tidak? Musa pernah bikin 10 tulah, banyak mujizat. Muhammad pernah bikin 1 mujizat atau tidak? Atau sebanyak Musa atau tidak? Musa pernah bikin korban Paskah, Muhammad ya atau tidak? Dan saya bisa perpanjang segala macam daftar yang Musa bikin dan Muhammad tidak bikin. Makanya saya pertanyakan itu adalah dasar apa itu semua kesamaan. Ya. Nah, harus diingat lagi dalam konteks kitab Ulangan, ketika Musa berbicara seperti itu, nanti di ujungnya, ya, di ujungnya ketika Musa sudah mati, ya, lalu muncul teks Ulangan 34 ayat yang ke-10 sampai 12. Seperti Musa yang dikenal Tuhan berhadapan muka, tidak ada lagi nabi yang bangkit dari antara orang Israel. Dalam segala tanda dan mujizat yang dilakukan atas perintah Tuhan di tanah Mesir, terhadap Firaun, terhadap semua pegawainya, dan dalam hal segala perbuatan kekuasaan dan kedahsyatan besar yang dilakukan Musa di depan seluruh orang Israel. Ayat 10-nya berkatakan, seperti Musa, tidak ada yang dikenal di hadapan Tuhan. Tidak ada nabi yang bangkit. Dengan ciri apa? Dengan ciri mujizat. Jadi salah satu ciri, justru saya membuktikan dari dalam teks bahwa salah satu kesamaan seperti Musa, menurut Ulangan 34 ayat 10 itu adalah tanda-tanda dan mujizat. Maka pertanyaannya, Muhammad bikin mujizat apa? Ya. Lalu kalau kita juga melihat lagi bahwa tadi persoalannya adalah kalau itu Muhammad kan jadi aneh bahwa Nabi itu akan berasal dari saudara-saudaramu. Dan tadi saya kira ada penjelasan yang tidak selesai dari Suma. Itu adalah dia mulai lari ke Abraham, nanti lari ke Ismail, lalu turun bangsa Arab. Memangnya Ismail itu saudaranya Israel? Saudaranya Israel itu, Israel kalau dilihat secara pribadi itu Yakub. Saudaranya Esau, Bani Edom. Kalau Ismail itu terlalu ke atas. Nah, itu namanya exegesis dari orang yang tidak mengerti hermeneutika Alkitab sehingga dipaksakan seperti itu. Ya. Lalu kalau kita bisa melihat juga bahwa Nabi itu, kalau dikatakan tentang Nabi itu, dia berbicara demi nama Yahweh. Di situ kata Tuhan besar, itu YHWH, Yod-He-Waw-He, Yahweh Allah Israel. Tuhannya orang Israel. Lalu setelah itu langsung dibicarakan tentang nabi-nabi palsu. Pertanyaannya adalah bahwa kapan Muhammad pernah berbicara demi nama Yahweh Tuhannya Israel? Tidak ada. Kalau tidak ada, maka justru apa yang dikatakan di sana bahwa berbicara konteksnya nabi palsu, maka justru kalau Muhammad mau dipaksa Waktunya. Oke, Pak Isra, sudah selesai. Oke, sudah selesai. Oke, baik. Terima kasih semuanya. Kita memberi aplaus masing-masing dari rumah terhadap kedua pendebat. Babak pertama sudah selesai. Kita akan masuk babak yang kedua. Kedua pendebat sudah siap atau masih mau minum dulu? Mau minum silakan. Oke, baik. Kita akan mulai. Pak Isra siap, Pak Suma siap. Oke, kalau tidak ada berarti sudah siap. Oke, kita masuk. Izin 1 menit. Oke, silakan. Moderator sebentar. Saya izin waktu nanti untuk diperpanjang di waktu TikTokan aja, Bang. Oke. Oke. Gimana? Silakan dilanjut. Oke. Saya sudah mulai ya. Sudah. Oke. Silakan Pak Imad siap.
Dimulai Pak Esra, siap ya? Dimulai dari sekarang. Oke. Kita melihat ke dalam teks itu, Ulangan 18 ayat 15. Seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu. Dan ayat 18. Dari antara saudara mereka. Maka identitas nabi ini penting, yaitu dia berasal dari tengah-tengah saudara-saudaramu. Nah, pertanyaannya adalah, apa yang dimaksudkan dengan dari tengah-tengahmu, dari saudara-saudaramu? Nah, di sini konteks itu harus menentukan. Nah, saya kira mungkin Sumani tidak terbiasa belajar Alkitab dengan konteks, hanya cuma comot-comot ayat aja. Ini di dalam pasal 18 kitab Ulangan. Ayat 15 ya. Maka kita harus mulai lihat dari ayat 1. Ya. Nah, dikatakan imam-imam orang Lewi dan seluruh suku Lewi janganlah mendapat bagian dalam pusaka mereka bersama-sama orang Israel. Lalu ayat 2, janganlah ia, itu berarti suku Lewi. Di tengah-tengah saudara-saudaranya yaitu suku Israel yang lain. Tuhanlah milik pusakanya yaitu suku Lewi. Seperti yang dijanjikan kepadanya suku Lewi. Inilah hak imam suku Lewi, ayat 3. Ayat 4 juga. Ayat 4, hasil pertama gandummu itu suku Israel yang lain. Dari anggurmu itu suku Israel yang lain, mu di situ. Minyakmu terus itu suku Israel yang lain, itu diberikan kepada suku Lewi. Lalu ayat yang ke-7 saya lompat, menyelenggarakan kebaktian demi nama Tuhan Allahnya suku Lewi sama seperti semua saudaranya suku Lewi. Jadi pertama-tama ayat 1 sampai 8 itu bicara soal suku Lewi, maka saudara-saudaramu itu adalah saudara-saudara dari suku Lewi. Lalu ayat 9 sampai 18 itu mulai nasihat kepada umat Israel secara umum. Apabila engkau umat Israel sudah masuk ke negeri yang diberikan kepadamu umat Israel, Tuhan Allahmu umat Israel, janganlah engkau umat Israel. Lalu ayat 10, dan di antaramu itu umat Israel. Lalu loncat ke ayat yang ke-12, sebab setiap orang yang melakukan hal itu adalah kekejian dari Tuhan, dan oleh karena kekejian inilah Tuhan Allahmu umat Israel menghalau mereka dari hadapanmu, itu umat Israel. Lalu ayat 13 itu semuamu di situ dan kau di situ adalah umat Israel. Maka muncullah ayat 15. Seorang nabi dari tengah-tengahmu, itu dari tengah-tengah umat Israel. Bukan dari orang Arab. Dari antara saudara-saudaramu, itu Israel. Lalu dari ayat yang ke-18. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka, bagi umat Israel. Di antara mereka, umat Israel, seperti engkau. Dia akan mengatakan kepada mereka, umat Israel, segala yang kuperintahkan padamu. Nah, itu berarti bahwa frase dari tengah-tengahmu dan dari antara saudara-saudaramu itu tidak bisa di luar dari 12 suku Israel. Bagaimana larinya loncatnya sampai ke Abraham, lalu Ismail, lalu turun bangsa Arab. Itu terlalu jauh. Nabi ini harus dari kalangan orang Israel dan bicara untuk umat Israel. Muhammad bukan nabi dari kalangan Israel dan tidak bicara secara khusus untuk orang Israel. Ya. Begitu juga dari antara saudara-saudaramu, itu frase yang umum di dalam kitab-kitab Taurat. Imamat 10 ayat 6, Imamat 25 ayat 26. Juga Hakim-Hakim 20 ayat 13. Dan kalau kita bicara konteks yang lebih dekat, Ulangan 17 ayat 15. Ini soal pemilihan raja. Maka hanyalah raja yang dipilih Tuhan Allahmu yang harus kau angkat atasmu dari tengah-tengah saudaramu. Jadi rajanya itu harus dari tengah-tengah saudaramu. Siapa? Ya nanti kita bisa lihat Benyamin atau Daud, itu kan dari orang Israel. Jadi istilah dari tengah-tengah saudaramu tidak pernah berarti bahwa itu dari luar bangsa Israel. Jadi mustahil Nabi itu Muhammad. Karena Muhammad bukan orang di antara Israel. Itu di pinggir Israel atau di luar Israel. Ya. Nah, terus Nabi itu akan berkata-kata demi nama Yahweh. Ya, itu yang tadi dibilang ya. Dia bicara demi namaku. Tapi namaku yang maksud di sana siapa? Ulangan 18 ayat 21. Difirmankan Tuhan besar. Yahweh. Demi nama Yahweh. Ya. Nah, pertanyaannya kapan Muhammad pernah berbicara tentang nama Yahweh, Tuhannya orang Israel? Ketiga, Nabi itu mengenal dan dikenal Yahweh, mempunyai hubungan yang sangat spesial dengan Yahweh. Seperti Musa. Ini yang saya bilang. Seperti di situ harus dilihat dari konteks. Nah, kalau kita geser ke belakang Ulangan 34, seperti Musa yang dikenal Tuhan berhadapan muka dengan muka. Nah, frase dikenal Tuhan berhadapan muka dengan muka itu menunjukkan tingkat kekaripan yang sedemikian rupa dengan Nabi itu dengan Yahweh. Pertanyaannya adalah apakah Muhammad mempunyai hubungan yang spesial dengan Yahweh, Tuhannya orang Israel? Dan dari konteks Ulangan 18, Nabi itu harus menjadi perantara antara umat Allah dengan umatnya Israel.
Karena ayat 15, seorang nabi akan dibangkitkan bagimu, tapi nabi seperti engkau tuh dalam hal apa? Tidak bisa dalam segala hal yang diambil semua dengan segala macam dari ujung dunia. Ayat 16 itu jadi kuncinya. Tepat seperti yang kamu minta dahulu kepada Tuhan Allahmu di Gunung Horeb pada hari perkumpulan dengan berkata, tidak mau aku mendengar suara Tuhan Allahku, dan api yang besar ini tidak mau melihatnya lagi, supaya jangan aku mati. Lalu berkatalah Tuhan kepadaku, apa yang mereka katakan itu baik. Seorang nabi kubangkitkan bagi mereka. Berarti nabi itu, ini kan orang Israel takut ketemu Tuhan di Gunung Horeb, lalu minta supaya jangan Tuhan ngomong langsung. Ada perantaranya, yaitu Musa. Maka janji tentang nabi itu akan nabi yang akan berfungsi sebagai perantara antara Tuhan dan umatnya Israel. Jadi kesamaan itu adalah kesamaan dalam keperantaraan itu. Itu konteksnya, dan tidak bisa diambil segala macam jurusan. Pertanyaannya, kapan Muhammad dikatakan sebagai perantara antara Allah, Yahweh, dan umat Israel? Masih dalam hal yang sama yang seperti saya singgung tadi. Seperti Musa. Lalu ayat 11-nya, dalam segala hal tanda dan mujizat yang dilakukan. Maka pertanyaannya, kapan Muhammad pernah bikin mujizat? Dan kalau dia pernah bikin mujizat, apakah mujizat itu di depan orang Israel? Dan apakah mujizat itu sebanyak yang dilakukan Musa? Maka kesimpulan itu saya itu adalah bahwa pasti bukan Muhammad yang dijanjikan di sana. Muhammad tidak memenuhi persyaratan sebagai nabi istimewa itu. Karena itu penafsiran yang mengatakan bahwa Musa menubuatkan datangnya Muhammad itu penafsiran yang sifatnya eisegesis. Eisegesis itu adalah memasukkan konsep ke dalam teks, padahal teks tidak mengatakan itu. Itu menunjukkan kebutaan dalam hermeneutik Alkitab. Saya percaya nabi itu adalah Yesus. Karena apa? Seperti saya tunjukkan tadi, ayat-ayat itu sudah menunjukkan bahwa Yesus memang adalah nabi. Jadi bahwa orang Kristen percaya dia Tuhan, kita tidak punya kendala dengan dia adalah nabi. Karena memang dia juga adalah nabi. Dan Yesus memenuhi ciri dari nabi itu. Karena apa? Cirinya dia berasal dari kalangan Israel. Dan Ibrani 7 ayat 14 itu mengatakan Tuhan kita berasal dari suku Yehuda. Di Wahyu 5 ayat 5 dikatakan dia singa dari suku Yehuda. Berarti dia ada dari tengah-tengah Israel. Dalam poin ini saja, Yesus masuk dari kalangan Israel. Muhammad lewat, keluar. Yesus berbicara atas nama Yahweh, Tuhannya orang Israel. Aku menaruh firmanku dalam mulutnya. Dia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Dan bukankah Yesus juga mengatakan bahwa, Yohanes 12 ayat 49, Bapa yang mengutus aku, dialah yang memerintahkan aku. Untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Yohanes 3:32, dia memberi kesaksian tentang apa yang dilihatnya dan yang didengarnya. Yohanes 5 ayat 30, aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak dia yang mengutus aku. Yohanes 8 ayat 26, apa yang ku dengar daripadanya, itu yang ku katakan. Jadi betul-betul persis seperti nubuat Nabi di Ulangan 18 itu. Berikutnya, Yesus punya hubungan spesial dengan Yahweh. Seperti Bapa mengenal aku mengenal Bapa. Yohanes 10 ayat 15. Aku dan Bapa satu. Yohanes 10 ayat 30. Tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa. Dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak. Yohanes 11 ayat yang ke-27. Dan Yesus memang menjadi perantara umat. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Seperti Musa diminta untuk menjadi perantara antara umatnya dengan Allah. Sesuai konteks Ulangan 18 ayat 16. Musa jadi perantara. Seperti Musa itulah. Dalam hal keperantaraan. Yesus menjadi perantara. Yohanes 14 ayat 6. Tidak seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. 1 Petrus 3:18. Supaya dia membawa kita kepada Allah. Dan 1 Timotius 2 ayat 5. Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Maka tugas perantaraan ini dilakukan oleh Yesus. Tidak ada yang bisa datang kepada Allah tanpa lewat Yesus. Makanya saudara semua, saya tidak peduli bagaimanapun juga, tapi saudara orang berdosa, saya orang berdosa, kita semua layak masuk neraka. Tanpa keperantaraan Yesus, semua akan pergi ke neraka. Karena itu, saudara mungkin tidak mau percaya, tapi saya tetap meminta percayalah kepada Yesus supaya selamat. Kalau tidak, saudara nggak selamat. Berikut, Nabi itu membuat banyak mujizat dan Yesus ternyata membuat begitu banyak mujizat. Yohanes 14 itu ya. Kalau kita lihat, begitu melihat mujizat, orang langsung percaya dia Nabi akan datang. Yohanes 14. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, dia ini adalah benar-benar Nabi yang akan datang ke dalam dunia. Jadi kita bisa lihat, Nabi yang akan datang ke dalam dunia itu seperti yang dimaksudkan dengan Nabi yang dijanjikan oleh Oke, Pak Esra. Pak Esra, saya Waktu sudah selesai. Lanjut. Pak Esra. Ya, makasih Tamat. Oke, Pak Esra sudah cukup. Oke. Wah, ini cukup banyak poinnya. Beta cukup khawatir kalau bisa jadi melebar kemana-mana. Jadi beta akan
memperingkasnya begini. Mungkin ada dua hal, dari di samping ada banyak hal yang Pak Isra sampaikan. Pertama adalah argumen Pak Isra terkait di tengah-tengah saudaramu. Yang dimaksud adalah ya saudara-saudara suku Lewi dari suku Israel, bukan suku Arab gitu. Itu menurut Pak Isra, menurut konteks itu, bukan dari suku Arab. Jadi mustahil itu Muhammad, dia harus pada orang dari dalam suku Israel. Menurut Pak Isra itu merujuk pada Yesus gitu. Kemudian ya raja-raja di tengah saudaramu itu harus dari orang Israel, dan nabi yang datang itu harus bicara atas nama Yahweh gitu. Apakah Nabi Muhammad bicara sama Yahweh itu dipertanyakan. Apakah Muhammad juga mempunyai hubungan dekat dengan Yahweh gitu. Kemudian Nabi yang datang itu dikatakan sebagai perantara Yahweh gitu, ya, seperti Musa. Nah, Yesus katanya demikian. Apakah Muhammad demikian? Itu juga dipertanyakan. Nah, kemudian Pak Isra juga mengatakan Nabi yang datang itu harus membuat mujizat gitu. Musa membuat banyak mujizat, Yesus membuat banyak mujizat, dan menurut konteksnya Pak Isra, mujizat itu ya harus dilakukan di tengah-tengah orang Israel. Nah, itu pertanyaannya juga menjadi apakah Muhammad melakukan mujizat juga? Apakah sebanyak yang Musa maupun Yesus sampaikan di tengah-tengah orang Israel juga? Nah, ini yang perlu ditanggapi oleh Pak Suma. Kita kasih poinnya begini. Yang pertama ya Pak Suma juga membuat kesamaan-kesamaan tertentu. Kemudian sekarang Pak Isra juga membuat kesamaan-kesamaan tertentu. Nah, ini yang harus ditanggapi Pak Suma adalah apakah kesamaan-kesamaan ini suatu yang relevan, suatu yang kontekstual dengan ayat tersebut atau tidak? Atau kalau tidak itu kenapa? Kalau itu merujuk pada Muhammad, kenapa juga demikian? Kalau menolak poin-poinnya Pak Isra juga, itu juga kenapa demikian? Itu perlu dielaborasi. Jangan bicara hal lainnya. Mohon beta mungkin di babak kedua harus lebih ketat lagi. Jadi on point, harus sesuai dengan poin-poinnya. Baik Pak Suma, kalau sudah siap 5 menit. Sudah siap ya Pak Suma ya? Oh, maaf Pak Suma. Sebelumnya saya mau tanya dulu Pak Suma, mungkin ada di pernyataan pembukanya Pak Isra yang mungkin Pak Suma kurang paham, baik itu terkait istilah atau apapun, supaya Pak Isra harus klarifikasi dulu. Dan ini waktu tidak jalan. Moderator, yang saya lihat silakan, justru silakan. Pak Isra Suruh ini yang tidak paham materi. Itu aja dari saya. Oh begitu saja. Iya, beliau yang pikir ada mau klarifikasi apa? Oke. Enggak. Okay. Pak Pendeta Isra ini yang enggak paham ya. Okay. Jadi gini. Oke, baik. Oke, 5 menit dimulai dari sekarang. Ya, jadi gini, Saudara Esra. Anda itu terlalu muluk-muluk menyampaikan tentang Yesus. Tapi endingnya Yesus itu Tuhan, Musa bukan Tuhan. Yesus tidak diterima oleh Bani Israel, Musa diterima. Yesus mau kemana dia pergi? Nabi ini untuk Bani Israel. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diterangkan dalam Al-Quran, ya ahlal kitab, wahai Bani Israel, ahli kitab, bukan bahlul kitab, tapi ahli kitab. Qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitabi wa ya'funa an katsir. Jadi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub datang untuk menyeru Bani Israel. Jadi yang dibihilla manitama ridwanahu subulan salam. Baginda Rasulullah Muhammad SAW adalah satu-satunya jalan keselamatan bagi Bani Israel menuju kepada Tuhan yang datang kepada Nabi Ibrahim. Ingat Saudara Esra, orang-orang Yahudi, saudara-saudara kami Bani Ishak tidak pernah memanggil Tuhan mereka dengan panggilan Yahweh. Yahweh itu dewa, Bung. Itu yang Anda harus pelajari. Lalu kemudian tolong di mute. Ya, tolong di mute. Jadi ketika berbicara mengenai di tengah-tengah saudara-saudaramu, Bung, Yesus nggak bisa sampai ke sana, Bung. Kalau saudara yang Anda maksud di sini adalah Bani Israel, dalam hal ini Lewi atau dari Benyamin atau dari siapapun dari Bani Yakub, keliru ente, Bung. Kenapa? Yesus tak bisa manjat tembok. Kok bisa kayak gitu, Bang? Yes, karena di dalam Ulangan 34 nomor 10 diterangkan, seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka, tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel. Yesus nangis dong. Yesus tidak bisa, karena Tuhan sudah menuliskan kemudian, menjadikan sebuah pernyataan yang sangat jelas dalam kitabnya orang Yahudi. Ulangan 34 nomor 10, sebelum Yesus itu dilahirkan di atas muka bumi, Tuhan sudah mengatakan tidak akan ada lagi nabi yang sama seperti Musa dari Bani Israel. Yesus kemana dong? Yesus kemana dong?
Jadi saudara-saudara yang dimaksud di situ adalah saudara dari Bani Israel. Saudara dari Bani Israel itu adalah Bani Ismail. Makanya Yesus mengatakan di dalam kitab saudara, Yesus nih yang berkata, bukan saya. Apa kata Yesus? Belum pernahkah engkau berkata, membaca dalam sebuah kitab, batu yang dibuang oleh tukang bangunan telah menjadi batu penjuru? Hal itu dari pihak Tuhan terjadi, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Elohim akan diambil daripadamu Israel, dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Sekarang siapa yang menggenapi nubuatan kerajaan yang datang kepada Bani Israel, yang diterangkan oleh Tuhan kepada Bani Israel ini? Diambil. Bangsa Amerika nggak mungkin, bangsa Cina nggak mungkin, bangsa Indonesia nggak mungkin, bangsa Belanda nggak mungkin. Itu hanya diberikan kepada bangsa Arab, bangsa keturunan dari Nabi Ismail. Catat itu dong. Yesus tidak akan pernah bisa lolos. Ulangan 34 nomor 10. Saya bacakan lagi pelan-pelan. Seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka, tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel. Tidak ada lagi. Tidak, dalam bahasa Ibrani kan Anda tahu sendiri. Tidak ada lagi, berarti berulang sendiri Tuhan mengatakan Yesus tidak bisa duduk di situ. Karena tidak ada lagi nabi yang sama seperti Musa. Berarti ulangan 18 nomor 18 harus nabi yang ada di luar Nabi Musa, Bani Israel, atau jangan-jangan nabi ini adalah nabi yang kemudian sebelum Yesus, benar-benar dari tengah-tengah Bani Israel, tapi bukan Yesus. Mungkin dia Yosua bin Nun, bisa jadi. Mungkin dia adalah Hezekia, bisa jadi. Mungkin juga dia adalah orang yang sama seperti Musa, tapi tidak tercatat di dalam kitab kalian. Karena kenapa? Kalau Yesus tak bisa dia. Seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka, tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel. Berarti demikian bukan Yesus. Siapa dia? Entah siapa. Kalau itu bukan Rasulullah Muhammad SAW juga tidak apa. Tapi yang pasti, apa yang saya uraikan, bahwa Rasulullah Muhammad SAW dengan mukjizatnya kemudian dia mampu menundukkan kemudian Jazirah Arab. Yesus tidak bisa. Nah, ini yang perlu saudara paham. Demikian. Moderator, tolong dijelaskan pertama tadi itu 10 menit dengan 5 menit biar viewers di bawah dapat edukasi. Terima kasih. Oh iya, maaf. Untuk teman-teman, itu 10 menit itu di pernyataan pembuka, tapi di bagian sanggahan saling balas itu 5 menit saja. Gitu. Makasih sudah diingatkan. Oke. Itu poinnya Pak Suma. Beta catat ada 3 Pak Esra. Mungkin yang pertama Pak Esra terkait dengan saudara-saudara itu, yang Pak Esra sampaikan itu menurut Pak Suma bukan demikian. Tapi yang saudara Bani Israel itu adalah Bani Ismail. Itu menurut Pak Suma. Walaupun mungkin dibutuhkan nanti ke depan bisa dielaborasi lebih jauh. Jadi Pak Esra tolong elaborasi lagi lebih jauh terkait hal ini, agar nanti Pak Suma juga bisa mengelaborasinya. Yang kedua, menurut Pak Suma dulu dari konteks ayat ini, tidak ada lagi nabi yang bangkit dari antara orang Israel. Nah, kalau tidak ada, maka tidak mungkin lagi ada Israel. Itu Yesus. Yesus kan dari Israel. Masa bangkit lagi dari Israel kan? Ayat itu mengatakan sudah tidak ada lagi. Yang ketiga, yang ketiga apa ya Pak Suma ya? Tadi beta yang terakhir itu apa ya? Saya sedikit lupa. Pak Suma mohon dibantu. Yang ketiga terakhir itu, yang tadi poin terakhir itu Pak Suma punya. Itu ada poin yang terakhir itu Pak Suma. Ya, poin terakhirnya saya katakan bahwa Yesus tidak bisa duduk di situ karena dia berasal dari tengah-tengah Bani Israel. Baginda Rasulullah Muhammad SAW menundukkan kemudian Jazirah Arab. Nabi Musa juga demikian. Oke, yang ketiga itu Pak Esra, mungkin Pak Esra tidak perlu repot-repot untuk mempertanyakan yang dibuat itu adalah Muhammad atau bukan, karena Pak Suma juga tidak mewajibkan demikian, tidak apa-apa. Jadi dengan membahas bukan Muhammad itu adalah red herring. Beta langsung ingatkan ini Pak Esra, supaya Pak Esra tidak perlu membahas itu. Jadi kalau Pak Esra membahas, mungkin beta akan langsung potong. Jadi silakan Pak Esra, 5 menit dimulai dari sekarang. Mute itu ya. Mute itu tolong dibuka mic-nya dulu.
Ya, jadi sebenarnya melihat pembicaraan ini agak panjang dan banyak hal yang perlu bisa ditanggapi hanya karena waktu yang 5 menit dan moderator merinci beberapa poin, jadi saya hanya fokus ke situ saja. Pertama itu adalah saudara di antara saudara-saudaramu. Saya tadi mengatakan bahwa di antara saudara-saudaramu itu saya memakai dalil konteks dari teks itu. Bahwa konteks dari teks itu menunjukkan bahwa saudara-saudara itu dari kalangan orang Israel. Nah, kalau sekarang cuma larinya ke Ismail, dasarnya itu apa? Ya, karena kalau kita melihat dari hubungan Ismail dan Israel, itu Ismail itu di atas sana itu. Karena Ismail itu kan saudaranya si Ishak. Sedangkan Israel kalau menunjuk pada orang itu Yakub, dan Bani Israel itu adalah keturunan Yakub. Sehingga kalau memang kita bicara saudara mau keluar di antara suku-suku Israel, maka paling dekat itu adalah Edom. Tapi bagaimana larinya sampai Ismail yang lebih jauh di atas sana? Jadi saya mengatakan itu dari kalangan orang Israel, ada dalilnya yaitu konteks. Tapi Ismail itu bagaimana sampai bisa larinya ke Ismail itu dasarnya apa? Ya, oke lah, seandainya dibilang Ulangan 34 ayat 10, maka Nabi itu tidak bangkit dari antara orang Israel. Kalau seandainya saya mau terima itu, Nabi itu tidak dari Israel, tapi mengapa harus dari Ismail? Dasarnya itu apa? Kedua, Ulangan 34 ayat 10, seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka, tidak ada lagi Nabi yang bangkit dari antara orang Israel. Lalu akhirnya semua pakai ini, bahwa itu pasti bukan Yesus, karena Yesus itu dari kalangan Israel, dan ayat ini bilang tidak ada nabi bangkit dari antara orang Israel. Disinilah saya melihat bahwa memang ya satu lagi menunjukkan bahwa semua tidak terbiasa membaca Alkitab dengan memperhatikan konteks. Ya, kalau hanya dilihat tidak ada lagi nabi yang bangkit dari antara orang Israel, ingat di situ masih ada koma, lalu ada lanjutannya ayat 11-12. Lalu ayat 10 sebelumnya itu ada seperti Musa yang dikenal. Itu berarti bahwa, perhatikan ayat 10, seperti Musa yang dikenal Tuhan berhadapan muka, lalu ayat 11, dalam segala tanda dan mujizat, maka seluruh konteks itu harus ditafsirkan bahwa dalam hal dikenal Tuhan berhadapan dengan muka, dan dalam hal mujizat, tidak ada lagi nabi yang bangkit dari antara orang Israel. Kalau hanya tidak ada nabi yang bangkit dari orang Israel, jadi aneh, karena setelah itu kan ada nabi Yesaya, Yeremia, Yeskiel, Daniel, masih banyak nabi setelah Musa. Kalau begitu, maka ayat ini tidak bisa ditafsirkan tidak ada nabi yang bangkit dari antara orang Israel. Dan karena itu harus dari bangsa lain. Dari Arab misalnya. Tidak. Maka maksudnya tidak ada nabi seperti Musa yang bangkit lagi. Tapi sampai kapan? Ulangan pasal 34. Itu bagian akhir dari kitab Ulangan. Yang pasti bukan ditulis oleh Musa. Karena di dalamnya ada tulisan cerita tentang kematiannya. Itu berarti bagian ini itu ditulis oleh generasi selanjutnya, mungkin oleh Esra. Kalau itu benar, maka sampai zaman itu, maksudnya sampai zaman penulisan Ulangan 34 ayat 10, memang tidak ada nabi bangkit dari antara orang Israel. Dalam hal apa? Dalam hal seperti Musa berhadapan muka dengan Tuhan, dan dalam hal mujizat. Sampai kapan ternyata Yesus datang punya hubungan yang istimewa dengan Yahweh dan membuat banyak mujizat. Kalau konteks ini dibaca seluruhnya, maka kesimpulannya tidak bisa larinya ke Ismail sana. Lalu dikatakan, Muhammad menundukkan Jazirah Arab. Muhammad bikin mujizat menundukkan Jazirah Arab. Mujizat macam apa yang dibicarakan dalam Pak Isra tidak usah bahas itu tentang Muhammad. Pak Isra, mohon Pak Isra, jangan dibahas tentang Muhammad, karena Pak Suma pun tidak mengatakan bahwa itu mujizat untuk menubuat untuk Muhammad. Tidak sedang membahas itu. Entah tidak pun tidak apa-apa. Jadi Pak Isra jangan menyinggung itu red herring sih menurut kita. Tapi kan tadi dia kan bilang bahwa mujizat yang dibikin Muhammad ke Jazirah Arab. Iya, mungkin untuk ya oke. Tapi gini Pak Isra, tapi jangan dibahas itu lebih jauh. Saya pikir nanti itu keluar apa. Jadi bahas saja yang kalau begitu saya nggak bahas yang ketiga, itu yang kedua tadi. Iya. Dasar apa saudara-saudara itu lari ke Ismail? Kalau saya bilang itu ada dasarnya, yaitu konteks. Lalu Ulangan 34:10, problem konteks juga. Jelaskan itu. Masih ada waktu Pak Isra, sudah cukup? Cukup. Oke, baik. Terima kasih Pak Suma. Jadi menurut Pak Isra itu
bicara tentang saudara-saudara itu konteksnya demikian yang PSA sudah ceritakan. Konteksnya itu dari kalangan orang Israel, konteks ayat tersebut. Maka PSA mempertanyakan apa dasarnya merujuk pada Bani Ismail? Apa dasarnya di konteks itu, bagaimana mengatakan demikian? Kemudian yang kedua, kalau tidak harus Israel, bukan yang kedua ya, itu menunjukkan kalau tidak harus Israel juga, kenapa juga harus Bani Ismail gitu? Itu masih berkaitan yang pertama. Yang kedua, Pak Suma mengatakan tidak ada nabi dari Bani Israel. Tapi Pak Suma, menurut Pak Esra, Pak Suma tidak membaca lengkap ayatnya. Di ayat sebelumnya jelas mengatakan bahwa akan membangkitkan seorang nabi. Nah, berarti akan ada, bukan tidak ada gitu. Jadi Pak Suma mungkin beta di sekitar seputaran ini saja supaya kita jangan melebar kemana-mana. Jadi Pak Suma boleh, karena ini waktu juga cuma 5 menit, jadi Pak Suma boleh sampaikan tanggapan Pak Suma terkait poin-poin yang sudah kita angkat. Silakan 5 menit dimulai dari sekarang. Jadi ketika berbicara mengenai Ulangan 34, sekali lagi saya katakan, Yesus tidak bisa di sini, dia nggak bisa lolos, dan itu nggak ada bantahan sama sekali. Lalu kemudian saudara mengatakan, mengapa harus dari Ismail? Karena hanya dari kalangan Ismail kemudian ada sebuah kitab yang isinya semuanya firman Tuhan yang keluar dari mulut seorang nabi, yaitu Nabi Muhammad SAW. Anda boleh tidak mengatakan itu bukan beliau. Makanya saya katakan saya tidak merujuk kepada Ulangan untuk menabikan Nabi Muhammad. Tidak. Nabi kami sudah jelas teruji bahwa seluruh yang keluar dari mulutnya dibukukan menjadi kitabullah, yaitu Al-Quranul Karim. Mulai dari ayat pertama sampai ayat terakhir semua adalah firman yang ditaruh di mulut baginda Rasulullah Muhammad SAW. Sekarang kalau Yesus, mana firman yang ditaruh di mulutnya? Ada? Mana? Apa? Di mana? Firman itu yang terkumpul di mulut Yesus itu mana? Tak ada. Jadi kalau saudara mengatakan kemudian itu Yesus, pertanggungjawabkan mana firman-firman yang Tuhan taruh di mulut Yesus. Tunjukkan ke saya sekarang. Ada? Tidak ada. Kalau Nabi Musa kemudian atas hari ini kemudian Anda mengatakan Ulangan 34 ini bukan dituliskan oleh Nabi Musa, berarti Al-Quran lebih benar. Berarti firman Tuhan yang ditaruh di mulut baginda Rasul Muhammad SAW yang mengatakan bahwa ahli kitab telah mencampur adukkan firman Tuhan dengan yang bukan firman Tuhan. Dan saudara Esra sudah mengakui Ulangan 34 bukan dituliskan atau bukan wahyu yang datang kepada Nabi Musa alaihissalam. Terjawab itu. Kemudian kenapa harus Nabi Ismail? Karena Nabi Ismail juga dijanjikan oleh Allah bahwa dalam keturunannya akan datang kemudian raja-raja, di mana Nabi Musa menjelaskan kemudian bahwasanya Nabi yang sama seperti Musa ini mengawali pernyataan firman-Nya dengan nama Allah. Kemudian saudara Esra mengatakan, apa hubungannya? Tuhannya Bani Israel, Rabbus samawati wal ard. Tuhannya Nabi Muhammad SAW, Rabbus samawati wal ard. Hanya ada satu Tuhan. Makanya orang Yahudi hari ini kalau menerjemahkan kemudian kitab Torahnya mereka ke dalam bahasa Arab, Tuhan Hasem mereka terjemahkan dengan kata Allah. Itu yang perlu Anda catat. Karena di dalam Kejadian 17:8, wahai Abraham, aku akan mengangkat sebuah perjanjian kekal untukmu, untuk anak-anakmu, untuk keturunanmu secara turun-temurun, bahwa aku akan menjadi Tuhan mereka. Tuhan dari Nabi Ismail, Tuhan dari Nabi Ishak, keturunannya secara turun-temurun. Jadi jangan Anda mengatakan Tuhan lain. Justru Kristen ini yang Tuhan lain, yaitu Yesus. Jadi ketika Anda berbicara kemudian tentang kenapa harus Nabi Ismail, karena hanya dari keturunan Nabi Ismail lah kemudian suara Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub itu berkumandang ke seluruh penjuru bumi. Di dalam Kejadian 49 nomor 10, tongkat kerajaan dan pemerintahan tidak akan berpindah dari Yehuda sebelum dia yang berhak itu datang. Dia ini siapa? Dia ini siapa? Yang menaklukkan hukum-hukum kepada bangsa-bangsa. Siapa yang menaklukkan hukum-hukum kepada bangsa-bangsa? Orang Yahudi? Tak mungkin. Adakah Yesus menaklukkan hukum kepada bangsa-bangsa? Tak mungkin. Adakah Yesus menaklukkan hukum kepada orang Roma? Tidak. Adakah Yesus kemudian kepada orang Belanda? Tidak. Tapi baginda Rasulullah Muhammad SAW jelas
Dia diutus oleh Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus, wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas basyira wan nadhira walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Kami utus engkau wahai Nabi Muhammad tiada melainkan kepada seluruh umat manusia sebagai pembawa kabar gembira dan sebagai pembawa peringatan, meskipun kebanyakan manusia tidak mengetahui. Jadi Rasulullah diutus untuk menaklukkan hukum-hukum kepada seluruh umat manusia. Yesus, tunjukkan dalilnya, aku diutus kepada seluruh umat manusia. Tidak akan ada. Tulis di dalam Kejadian 49 10 dan Yesaya 60. Di situ jelas bahwa dari keturunan Khedar, keturunan Nebayot akan menaklukkan hukum-hukum kepada seluruh bangsa-bangsa. Yesus, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Ya, baik. Silakan. Baik. Terima kasih Pak Suma. Jadi Pak Esra, nampaknya argumen Pak Esra itu berusaha dibantah dengan Pak Suma mengatakan bahwa kenapa harus Bani Israel? Karena hanya dari Nabi Muhammad lah keluar kitab, dari mulutnya Nabi Muhammad ada kitab gitu. Jadi akhirnya ya di sanggahan yang keempat ini akhirnya keluarlah kesimpulannya Pak Suma bahwa Nabi Muhammad yang dinubuatkan gitu. Dari sebelumnya masih abu-abu. Jadi saya pikir ini sudah menjadi relevan kalau misalnya Pak Esra mau langsung membantah kalau itu adalah bukan pada Nabi Muhammad gitu. Kemudian yaitu firmannya, mana firman yang ditaruh di mulut Yesus menurut Pak Suma. Jadi Pak Esra perlu menjawab ini gitu. Jadi konteks yang Pak Esra minta itu, konteks ayat terkait ulang itu, nampaknya Pak Suma itu mendasarinya pada konteks Al-Quran. Jadi bukan soal dari ayat ulangan itu. Kira-kira demikian. Baik, silakan Pak Esra 5 menit dimulai dari sekarang. Ya, jadi tadi dalam komentar awal beliau mengatakan bahwa untuk ulangan 34 ayat 10 Yesus tidak akan lolos. Tapi kan saya menunjukkan tadi kesalahan penafsiran dia itu adalah dia tidak memperhatikan, semua tidak memperhatikan konteks ayat itu, yaitu ayat 10 dan ayat 11 sampai 12. Dia cuma lihat kalimatnya saja, yaitu bahwa tidak ada lagi nabi yang bangkit dari antara orang Israel. Tadi kan saya sudah tunjukkan bahwa tidak ada lagi nabi yang bangkit dari antara orang Israel. Tidak bisa ambil itu karena itu jadi soal. Karena setelah Musa itu masih bangkit banyak nabi dari Israel. Kalau begitu arti apa tidak ada lagi nabi yang bangkit dari antara orang Israel? Artinya dihubungkan dengan ayat 10 yaitu seperti Musa yang dikenal Tuhan berhadapan muka. Lalu ayat 11 sampai 12 yaitu dalam urusan mujizat tanda-tanda yang dilakukannya. Dengan kata lain sampai pada bagian itu tidak ada nabi yang bangkit dari antara orang Israel yang seperti Musa yang berhadapan muka dan yang melakukan mujizat-mujizat. Jadi bukan soal tidak bikin mujizat. Nanti kan kita bisa lihat, Yesus bikin mujizat lebih banyak dari Musa. Justru Muhammad yang tidak pernah ada mujizatnya. Jadi, dia tidak bahas argumentasi saya, tapi dia hanya cuma berkata lagi bahwa Yesus tidak lolos. Ya kalau ngomong begitu ya semua orang juga bisa. Kedua, bahwa itu dari kalangan Ismail karena tidak ada bangsa lain yang akhirnya turun kitab. Nah inilah yang saya kira problemnya Suma ini kelihatannya perlu belajar hermeneutics Alkitab dengan baik. Karena saya kasih tahu ya, ada di dalam hermeneutics Alkitab itu ada dua istilah yang mirip, yaitu eksegesis dan eisegesis. Eksegesis itu narik keluar. Sebuah pemahaman itu ditarik keluar dari teks, baru diartikan. Tapi eisegesis itu kita memasukkan sesuatu ke dalam teks. Kita sudah mempunyai peranggapan, lalu memaksakan teks untuk cocok dengan pandangan kita. Waktu saya mengatakan bahwa nabi yang datang itu dari antara orang Israel, saya tunjukkan dari konteksnya, dari dalam teks konteksnya mulai dari ayat 1 bahkan. Sehingga bahkan juga di seluruh kitab ulangan, bahwa frase semacam itu tidak bisa diartikan di luar Israel. Nah, tapi kalau ketika semua mengatakan bahwa, kenapa Ismail? Karena di antara semua bangsa itu hanya Ismail yang datang. Berarti dia melompat keluar dari teks, mengambil sesuatu dari luar, lalu memaksakan masuk ke sana. Itu eisegesis dan itu haram di dalam hermeneutik Alkitab. Makanya saya bilang, belajar hermeneutik dengan bagus. Kalau tidak, jadi tafsirnya comot-comot ayat sesukanya. Ya. Lalu kalau ditanya, di mana firman ditaruh di mulutnya? Ya Yesus ngajar selama 3 tahun itu apa? Kan firman. Kalau Anda memikirkan firman hanya sebatas pada kitab, nah itu jadi soal. Tapi firman ditaruh di mulutnya artinya,
waktu dia datang ke dalam dunia, dia mengeluarkan perintah-perintah atau firman Tuhan yang disampaikan melalui mulutnya. Selama di 3 tahun dia bikin apa? Dia memberitakan firman kan. Dia ngajar selama 3 tahun itu. Ya. Waktu saya bilang Ulangan 34 bukan ditulis oleh Musa, ya ada dasarnya karena pada waktu itu kan masa Musa cerita tentang kematiannya sendiri. Lalu kali itu dikatakan, saya mengakui bahwa Ulangan 34 bukan wahyu, bukan firman. Lah, yang saya bilang itu bukan ditulis oleh Musa, tapi bukan wahyu. Memangnya firman hanya bisa ditulis oleh Musa? Lalu kalau dikatakan Nabi Ismail kepadanya dijanjikan akan datang raja-raja. Ya kan yang dia dijanjikan datang raja-raja, bukan Nabi. Yang dibicarakan di sini kan Nabi, bukan raja. Jadi, saya kira Suma membuat penafsiran yang fatal dengan memasukkan ide dari luar ke dalam teks yang jelas-jelas teks itu mengatakan dari kalangan Israel sendiri. Demikian.